Shit! Halo Sobat Ngopi, gimana kabarnya? Aku harap sehat terus ya Rek. Nah, ketemu lagi dengan channel ini Ocha Jenny yang akan ngebahas alur cerita film. Nah, kali ini kita akan ngebahas film yang bergenre action survivor nih. Judulnya Rampage. Nah, di film ini diperankan aktor terkenal yang semua orang pasti tahu, Dwayne Johnson yang berperan sebagai Davis Okoye, si ahli primata, Jason Lee sebagai George, Naomi Harris sebagai Dr. Kate Caldwell, dan masih banyak pemeran lainnya. Di film ini menceritakan tentang eksperimen project yang namanya Rampage. Eksperimen yang memanipulasi gen untuk membuat hewan tumbuh lebih besar dari ukuran normalnya, yang gunanya untuk menghancurkan kota. Nah loh, kenapa tuh perusahaan melakukan proyek seperti itu coba? Sebelum ke alur cerita lengkapnya, klik subscribe-nya dulu ya. Di awal film kita diperlihatkan ada kekacauan di pesawat Athena 1. Nah, pesawat ini milik dari perusahaan Energin. Di sini adalah tempat untuk memanipulasi gen tikus. Dari kekacauan ini, kita dapat melihat semua kru pesawat mati dan sisa satu orang nih, yaitu Dr. Carrie Atkin. Yang ternyata penelitiannya itu gagal. Tikusnya itu bertambah besar berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Sebelum keluar dari pesawat itu, dia diperintahkan oleh CEO Energin untuk mengambil hasil penelitiannya, yaitu tabung patogen. Ketika dia mengambil tabung itu, tikus itu muncul. Cepat-cepatlah dia masuk ke kapsul darurat, kemudian pergi dari sana. Tapi sayang sekali, kapsul itu tidak bisa bertahan ketika akan masuk ke atmosfer bumi dan kemudian meledak. Seketika Dr. Carrie Atkin meninggal di sana. Di scene lain, Davis ahli primata bersama unit anti perburuan menelusuri hutan menuju ke Suaka Margasatwa, San Diego. Di sana ada satu gorila baru yang bernama Pevo. Jadi harus hati-hati. Ketika Davis menenangkan Pevo, tiba-tiba datang gorila albino. Davis mengingatkan kepada lainnya untuk tetap tenang dan jangan bergerak. Tapi Connor malah ketakutan dan berlari. Lalu dikejarlah itu sama si Pevo. Ketika Pevo akan memukuli Connor, diselamatin dong oleh gorila albino itu. Gorila albino itu bernama George. Dan gorila ini dapat mengerti bahasa isyarat. Awalnya Davis mengira George itu serius. Ternyata dia hanya bercanda dan menakuti Connor. Aduh, ada-ada aja George ini. Davis memberitahu George untuk dapat menerima Pevo, karena seluruh keluarga Pevo ini telah dibunuh oleh pemburu. Ketika akan tosan, George ini malah ngacungin jari tengahnya ke Davis. George, salah pergaulannya di bocah. Malam itu tabung patogen sampai ke bumi. Tabung pertama jatuh di tempat gorila dan kebetulan George yang kena. Tabung kedua jatuh ke hutan Wyoming Selatan, habitatnya para serigala. Tabung ketiga jatuh ke Everglades, Florida, dan tertelan oleh buaya. Keesok harinya, Davis kaget mendengar kabar kalau George ini membunuh beruang grizzly. What? Davis mencoba bicara kepada George dan menanyakan sebenarnya. Kemudian, si George meminta maaf. Dan yang membuat Davis kaget, ketika George keluar dari sarang itu, ukuran George lebih besar dari sebelumnya. George.
Lalu Connor berkomunikasi lewat HT dan menyuruh mereka untuk segera ke kandang gorila. Di sana, mereka menemukan tabung patogen itu. Sementara scene berganti ke Energen. Di situ ada Claire Whedon dan Brad Whedon. Brad merasa kesal karena proyeknya gagal. Dan Claire bicara kalau tabung itu dirancang tahan panas dan tabung itu mendarat aman di bumi. Salah satunya, tabung itu sudah mendarat di hutan Wyoming, jadi tinggal ambil saja. Claire menyuruh Brooke untuk mengambil tabung itu. Di Wyoming, Brooke memberitahu bahwa banyak serigala tewas akibat dibunuh oleh serigala lainnya. Kemudian, Claire meminta Brooke untuk segera membawa serigala itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Di lab, Davis bingung dengan hasil lab George, yang menurut dia itu mustahil. Tidak lama itu, Dr. Kate Caldwell datang dan mengaku dari perusahaan Energen. Kate menjelaskan pertumbuhan ekstrim George karena genetika buatan yang terdiri dari beberapa sel, yaitu kombinasi sel hiu dan paus biru yang bertujuan untuk pertumbuhannya yang tidak pernah berhenti. Sel kumbang badak untuk kekuatannya, dan sel citah untuk kecepatannya, dan masih banyak gabungan sel-sel lainnya. Hanya dia saja yang dapat menyembuhkan George. Namun, tiba-tiba George ngamuk, dan dihancurkan kandang itu. Ketika di luar, polisi itu hampir menembaki George. Untung saja Davis datang dan mencegah itu. Davis mencoba menenangkan George. Namun tiba-tiba ada agen lain di helikopter menembak bius George. Scene berganti ke tim Bulk. Bulk berhasil menembak serigala yang terinfeksi itu dari helikopter. Kemudian, pasukan itu turun untuk mencari serigala itu. Ketika akan mencari, mereka menemukan jejak serigala yang sangat besar. Tiba-tiba, serigala itu muncul dan menghabisi pasukan satu persatu. Bahkan, helikopter yang membantu itu pun diseruduk hingga hancur. Sisa cuma Brooke seorang. Dan akhirnya Brooke pun jadi almarhum. Maksudnya meninggal gara-gara dimakan serigala. Davis dan Kate sekarang ditangkap oleh Harvey Russell dari DHS Agent. Di situ Davis menjelaskan bahwa ide buruk untuk memasukkan George ke dalam pesawat, akan tetapi Russell tidak mempedulikannya. Di dalam pesawat, Russell menjelaskan bahwa ada serigala yang juga bermutasi sama seperti George, dan serigala ini diberi nama Ralph. Davis juga memberitahu bahwa George bisa disembuhkan oleh Dr. Kate ini, tapi Russell membongkar identitas Kate, bahwa dia sudah dipecat dari Energen karena tertangkap berusaha mencuri perangkat keras milik perusahaan dan dipenjara selama 13 bulan. Davis yang mengetahui itu merasa kecewa terhadap Kate, ya karena dia merasa dibohongi oleh Kate. Di Energen, Claire memiliki ide untuk memancing hewan rampage itu dengan cara memberikan sinyal gelombang radio frekuensi rendah. Hewan yang terinfeksi patogen itu dapat merespon gelombang tersebut. Claire yang berencana mengambil sampel DNA itu, kemudian menjualnya dengan mahal. Nah, benar banget. Ralph dan George mulai terganggu dengan gelombang tersebut. George ngamuk di pesawat. Semua agen yang ada di sana diserang dan pada tewas. Tinggal Davis, Kate, dan Russell yang masih pingsan. Turbin pesawat pun meledak. Dengan cepat, mereka memakai parasut dan melompat sebelum pesawat itu jatuh ke tanah. Holy shit! You're welcome!
Mereka mendarat di dekat bangkai pesawat. Davis mengira George ini sudah meninggal, namun ternyata George masih selamat dan berhasil kabur. Sembari menunggu Russell meminta bantuan, di situ Davis cerita tentang asal-usul George. Dulu, dia menyelamatkan George dari pemburu gelap. Induknya George ini disiksa sampai tewas ketika George masih kecil. Kasian banget loh dia, ketakutan dan sembunyi di bawah kolong mobil pemburu. Emang jahat banget ya. Maka dari itu, Davis membawa George bersamanya agar lebih aman. Apalagi kan si George ini albino, jadinya bakal dijual mahal oleh pemburu. Kate di situ bercerita tentang dirinya. Awalnya dia bereksperimen, gen itu bertujuan untuk membuat obat, tapi malah disalahgunakan oleh si Claire untuk mengembangkan Project Rampage-nya itu. Kemudian dari situ mereka bersepakat untuk bekerja sama. Setibanya di pangkalan udara, mereka bertemu dengan Kolonel Black. Davis dan Kate menjelaskan semuanya, tetapi Kolonel Black tidak percaya, malah menangkap mereka untuk diserahkan ke FBI buat diinterogasi. Oh, tidak semudah itu. Dengan keahlian Davis sebagai mantan angkatan darat, dia dapat melumpuhkan 2 militer itu sekaligus. This is exactly what I didn't want to happen. That's the plan you were working? Dan kemudian kabur menuju helikopter. Tiba-tiba, si Russell ini muncul. Aku kira awalnya dia bakal menangkap mereka, tapi nyatanya dia malah memberikan kunci dan handphone kepada Davis. Mungkin dia berhutang nyawa kali ya, makanya itu mau membantu Davis. It's coming back to me. Di sana, Kolonel Black meluncurkan bom untuk membunuh George dan Ralph. Akan tetapi, aksi tersebut berbuah nihil. Malah pasukannya lah yang dihabisi 2 Rampage tersebut. Singkat cerita, Davis dan Kate sudah sampai di Chicago dan melihat seluruh kota menjadi kacau balau akibat serangan George dan Ralph. Tembakan yang mengenai mereka juga tidak mempan karena hewan yang terinfeksi patogen itu mempunyai kekebalan diri dan dapat menyembuhkan diri dengan mudah. Situasi pun bertambah buruk ketika satu hewan Rampage lainnya muncul di air. There's something big in the river. Buaya yang sudah bermutasi dan memiliki cula. Buaya ini diberi nama Lizzie. Semua senjata yang dihantamkan ke ketiga Rampage ini sudah tidak mempan sama sekali. Setelah kejadian ini, Davis berinisiatif untuk mengambil penawar yang berada di Energine. Sementara di pangkalan, Kolonel Black yang sudah putus asa ini memerintahkan untuk menyiapkan bom MOEB, yaitu bom yang dapat menghancurkan separuh kota. Russell di situ mencoba menghentikan kolonel, tapi dia malah diusir sama kolonel. Davis dan Kate sudah berhasil masuk ke lab Energine dan kemudian mengambil serum R19. Tapi ketahuan oleh si Claire dan Brad. Kate terpaksa nyerahin lagi serum tersebut. Gak hanya itu, Davis pun ditembak oleh si Claire. Jadi sekarang Kate disandra oleh mereka. Ketika akan masuk helikopter, tiba-tiba George ini muncul di belakang mereka. Brad kemudian kabur, ninggalin kakaknya si Claire. Hampir saja ketiban helikopter, Davis muncul untuk nyelamatin si Kate. Ternyata Davis belum mati karena tembakan tidak mengenai organ vitalnya. Davis kemudian mengajak Kate untuk mengambil serum itu lagi.
Dan ternyata Kate ini masih menyembunyikan satu serum. Sekarang mereka memikirkan bagaimana untuk memberikan serum tersebut kepada George, yang berencana agar ketika George sadar dapat membantu mereka untuk melawan dua rampage lainnya. Tiba-tiba Claire ini muncul sambil nodongin senjata. Dia menyuruh salah satu dari mereka untuk menjadi umpan dan mengalihkan si George. Nah, Davis maju kan, kemudian berteriak memanggil George. Kate yang memiliki kesempatan memasukkan serum itu ke dalam tas Claire, lalu mendorong Claire hingga mendekati George. Gak tanggung-tanggung, langsung dimakan itu Claire hidup-hidup. Nah, otomatisnya juga serum yang ada di tas Claire juga kemakan oleh George. Balik lagi ke Brad nih. Brad yang sudah turun di bawah, kemudian ketemu Russell. Russell berjanji akan melepaskan dia jika memberikan laptopnya. Pas dia keluar gedung, gedung itu mulai runtuh. Davis dan Kate masuk ke dalam helikopter yang sudah buntung itu, yang bertujuan untuk melindungi badan mereka agar lebih aman ketika gedung itu runtuh. Dan benar saja loh, mereka masih selamat. Kemudian George muncul, tapi kali ini George yang asli yang suka bercanda. Gak lama itu, si Rob dan juga Lizzie muncul dari reruntuhan. Davis memiliki rencana untuk menyerang dua rampage itu bersama George, sedangkan Kate harus mencari Russell untuk mencegah pengebomannya karena masih banyak manusia yang selamat. That's right. Let's kick some ass. Para rampage itu bermutasi dengan cepat. Bahkan, si Rob sekarang bisa terbang. Of course, the wolf flies. Davis memancing Rob untuk diadukan dengan Lizzie. Dan benar saja, Lizzie menggigit kepala Rob hingga putus itu kepalanya. Di tengah pertarungan Lizzie dan George, Davis melemparkan bom di celah insang buaya. Tapi bom itu tidak berpengaruh besar kepada Lizzie. Ketika George menyelamatkan Davis, sayangnya dia malah terlempar dan tertusuk besi loh. My God. Melihat itu, Davis langsung menembak Lizzie dengan helikopter. Dan akhirnya Lizzie teralihkan, kemudian mengejar Davis. Davis berlari menghindari kejaran Lizzie dan masuk ke dalam reruntuhan. Ketika Lizzie terus menyerang Davis, tiba-tiba George ini datang dan melompat, kemudian tepat di mata Lizzie hingga menembus otaknya. Seketika, Lizzie pun tewas. Davis yang khawatir dengan keadaan George kemudian mengikuti George, sedangkan Kolonel Black yang mengetahui itu memutuskan untuk membatalkan misi pengebomannya. Nah, di akhir scene kita dapat melihat George ini sekarang lemes banget. Akhirnya, dia menutup mata. George? George! Kate dan Russell datang untuk menguatkan Davis. Davis merasa kehilangan banget karena sahabatnya kan sudah meninggal. Dan dia melihat sekelilingnya ternyata banyak sekali orang yang selamat berkat George. Tapi tiba-tiba tangan George ini bergerak. Kemudian dia juga ngeledekin Davis loh dan menanyakan hubungannya dengan si Kate. Asli, nakal banget ini gorila. Kepo juga. Dan film ini buyar. Jujur, menurutku film ini termasuk ringan ya.
Gak hanya monoton di satu tempat aja seperti penelitiannya rumit gitu. Jadi dia menampilkan unsur komedinya dari si George dan actionnya dari aksi si kedua karakter ini. Nah, kesimpulan dari film ini, sejahat-jahatnya manusia, jangan sampai menyakiti makhluk ciptaan Tuhan lainnya hanya demi keinginan, kehausan, nafsu, dan lain-lain. Kita hidup berdampingan, harus saling menjaga. Dan sepintar-pintarnya manusia, secanggih-canggihnya teknologi, tidak akan berguna jika tidak dipakai dengan bijak. Sobat Ngopi, sampai di sini alur cerita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan ataupun request film lainnya, bisa DM Instagramku @sobatngopi. Tetap semangat dan sehat terus ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Suwun. Jatuh ke Everglades, Florida. Massive Organized Air Blast Jalo, mereka masih selamat. Apa faedahnya juga punya sepeda motor kayak gitu, ya Allah. Kenapa aku nggak bisa konsentrasi?